印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 141-145. Xiao Yan juga tertekan. Meskipun prasasti kehidupan telah dipadatkan, dan pembentukan formasi juga telah dipelajari, tetapi belum lagi sistem hierarki kekuatan spiritual, bagaimana dengan metode kultivasi kekuatan spiritual? Jika Anda tidak tahu cara mengembangkan kekuatan spiritual Anda, bagaimana Anda bisa meningkatkan kekuatan spiritual Anda? Lupakan saja, mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Lagi pula, sosok ilusi itu juga menghilang, jadi dia tidak punya pilihan. Sejak dia datang ke benua Doudi, dia merasa berada di jalan, tetapi tidak akan seperti ini mulai sekarang, karena Xiao Yan juga akrab dengan benua Doudi akhir-akhir ini, dan dia menghormati yang kuat seperti halnya benua Doqi. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah ada cara untuk mengolah kekuatan spiritual? Di mana seharusnya ada? Raja Naga Emas juga membuka mulutnya dan berkata. Dari saat sosok ilusi muncul barusan, Raja Naga Emas, tuannya, sepertinya tenggelam dalam pikiran dan memikirkan sesuatu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hal-hal kecil ini secara alami tidak bisa lepas dari mata Xiao Yan. Tidak apa-apa, karena semuanya sudah ditangani, maka utusan dari Xuan Santian akan datang menjemputnya. Raja Naga Emas juga berkata. Tuan, di mana Anda baru saja mengatakan cara mengolah kekuatan spiritual? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jelas sekali, daya tarik master formasi pertempuran ini memang tidak kecil. Bayangkan saja, selama pertempuran, dia tiba-tiba mengepung musuh. Pembentukan, untuk menutupi perpaduan Xiao Yan dari teratai pemusnahan, ini adalah Paviliun Dupa Terbakar. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak sekte kultivasi, yang tidak ada habisnya. Setiap sekte memiliki esensinya dan patut dipelajari. Namun, karena ribuan sekte, pandangan sekte semakin dalam, dan banyak sekte saling bermusuhan, membuat banyak sekte tertinggal. Paviliun Fenxiang adalah kekuatan terpisah di benua Xuanling, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah tempat paling aneh di benua Xuanling, karena siswa yang direkrut dibagi menjadi dua jenis. Satu adalah mereka yang mengolah Doqi, dan lainnya adalah siswa biasa, yang berspesialisasi dalam mendidik orang dan sastra. Sekte lain hanya menerima praktisi, itulah sebabnya Paviliun Fenxiang menempati urutan terakhir di benua Xuanling, tetapi itu adalah tempat paling populer. Dan di benua Doudi, senjata juga sangat penting. Ada 4 jenis senjata di benua Doudi, yaitu artefak ilahi, artefak abadi, artefak spiritual, dan artefak fana. Artefak biasa adalah yang paling umum, dan hanya ada beberapa artefak di seluruh dunia, dan itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipenuhi. Untuk artefak abadi, semuanya adalah senjata palsu atau temper oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Mereka sangat mendominasi dan sangat langka. Tidak banyak ruang. Petik 2. Jadi ini juga mengapa banyak orang tidak mau bekerja keras untuk menyempurnakan alat spiritual. Petik 2. Yang kedua adalah metode pemurnian senjata ajaib. Umumnya, itu adalah dengan paksa menambahkan jiwa yang hidup atau jiwa dari beberapa binatang ajaib ke alat fana seseorang, untuk meningkatkan kekuatan alat fana seseorang dan dengan demikian mencapai kekuatan alat spiritual. Sangat disayangkan bahwa ini sangat kejam, dan dibenci oleh dunia seribu besar. Orang-orang dari ras iblis paling suka menggunakan metode ini, karena metode ini adalah yang tercepat dan paling hemat tenaga, dan jauh lebih murah, lebih cepat dari Great Thousand World mengolah alat spiritual. Melihat penguasa kuno dari api yang berbeda di tanganmu, kupikir itu telah mencapai tingkat alat spiritual. Karena kita akan pergi ke Xuantian San. Ada satu hal yang harus kamu ingat, yaitu semua hal di dunia, selain manusia, ada makhluk spiritual lain yang sedang mengembangkan diri mereka yang sebenarnya, berharap untuk berubah menjadi manusia, tetapi di mata manusia, mereka adalah alien, dan mereka hanya disebut manusia. Mereka adalah setan dan hantu. Makhluk gaib ini, seperti manusia, terbagi menjadi baik dan jahat. Tidak semua setan, hantu, dan hantu buruk, sama seperti tidak semua orang adalah orang baik. Jadi jangan dibantai oleh iblis dunia. Jika Anda tertipu oleh kata-kata,
Anda harus membedakan sendiri yang baik dan yang jahat dari pihak lain, dan kemudian membuat keputusan. Yang paling jahat di dunia bukanlah roh-roh asing itu, tetapi manusia itu sendiri. Anda harus mengingat kalimat ini. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati menikmati kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, dan berkata dengan sedikit senyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan sama dengan orang-orang itu." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling sedikit, dan sepertinya memiliki perasaan enggan. Xiao Yan sudah tahu apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, bahwa ada banyak makhluk aneh di dunia seribu besar yang juga bekerja keras untuk berkultivasi, dan akhirnya dibudidayakan menjadi seperti roh api. Dan api suci yang saya sebutkan juga terkait dengan paviliun dupa ini. Jadi, kamu harus bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Raja Naga Emas berbicara perlahan seperti orang tua yang penyayang. Ya, Wen Yan Seng Yan gelombang Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Sejak datang ke benua Doudi, selain melihat kekuatan api suci pada wanita King Lian di reruntuhan, Xiao Yan belum pernah melihat api suci, dan tidak ada berita sama sekali. Sekarang tuannya, Raja Naga Emas, telah mengungkapkan jejak api suci, itu jauh lebih sederhana daripada Xiao Yan mencari jarum di tumpukan jerami. Xiao Yan menjadi semakin yakin akan api suci pada wanita King Lian. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui antara api aneh di tubuhnya dan api suci. Tentu saja, rahasia ini hanya bisa ditemukan oleh Xiao Yan sendiri. Tapi kekuatan api suci sangat kuat. Kekuatan sumber api suci bahkan lebih kuat dan keterlaluan. Meskipun Xiao Yan juga mencoba menggunakan api aneh di tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan sumbernya, dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan api suci, yang juga membuat Xiao Yan menantikan api suci lebih panas. Oke, ayo kita kembali ke rumah Yue dulu. Dengan mereka di sini, ini bisa menghemat banyak masalah. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga mengangguk, dan kemudian merasakan avatar di alam jiwa di tubuhnya, segel prasasti dewa di Istana Niwan, dan cukup puas. Jelas, warisan master formasi pertempuran ini adalah harta terbesar di reruntuhan, dan darah kaisar tidak ada artinya dibandingkan dengan ini. Xiao Yan juga tertawa, lalu bangkit dan berjalan menuju keluarga Yue. Kekuatan jiwa yang sangat besar dalam tubuh dan kekuatan spiritual juga jauh dari satu sama lain, tetapi Xiao Yan dapat merasakan kebenarannya. Tampaknya ada beberapa hubungan antara keduanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah pikiran dan pemahamannya, meninggalkan gua dalam sekejap, dan terbang menuju keluarga Yue. Ayah, Xiao Yan akan baik-baik saja, kata Yueru kepada ayahnya Yue Yu di kompleks keluarga Yue. Jangan khawatir, karena Xiao Yan dapat menyingkirkan pengejaran keluarga Mu dan Wu Cheng, dan membuat Wu Cheng berantakan, dia pasti bukan orang biasa. Yue Yu juga cukup puas dengan Xiao Yan. Belum lagi, kekayaan besar yang diperoleh Xiao Yan di dalam reruntuhan membuat Yu Yu mengaguminya dengan kekaguman, belum lagi Xiao Yan melarikan diri dari penangkapan keluarga Mu sendirian. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Yue Yu dan yang lainnya pertama-tama pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis untuk menemukan Xiao Yan, tetapi pencarian gagal, dan kemudian diikuti oleh ledakan mengejutkan di Wu Cheng. Jelas, mereka juga tidak dapat dipisahkan dari Xiao Yan. Yueru tidak bisa tenang saat mendengar kata-kata itu. Mereka pergi ke air terjun di pegunungan binatang iblis untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan, dan beberapa hanyalah pemandangan yang tidak dapat dikenali. Yueru ingat dengan jelas bahwa aliran air terjun itu sangat besar, dan itu akan terpelintir dan terhuyung-huyung oleh kekuatan api yang menakutkan. Ini benar-benar mengejutkan mereka, jadi mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Yan. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, mereka bertiga pun kembali ke keluarga Yue. Kaki depan baru saja meninggalkan air terjun di pegunungan binatang iblis, dan arah Wu Cheng meledak ke langit. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga ingat apa yang dikatakan Xiao Yan tentang memberi Wu Cheng hadiah yang luar biasa. Yueru berjalan perlahan di lobi, jelas sangat khawatir. Yu Yu juga memandang putrinya yang berharga tanpa daya, dan tetua ketiga sudah keluar untuk menangani urusan lain. Seiring berjalannya waktu, seorang pria tampan bertopi muncul di pintu belakang rumah Yue. Kamu kembali. Yueru juga berseru. Di mana adikmu? Dia sudah kembali. Keduanya juga berbicara dengan cara yang sama. Secara alami,
Xiao Yan tidak bisa memberitahu Yueru tentang King Yuan. Pertama, Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah King Yuan dibawa pergi? Kedua, semakin sedikit orang yang tahu tentang King Yuan. Lagi pula, semakin baik, mengetahui lebih banyak terkadang merupakan hal yang buruk. Tidak apa-apa. Yueyu juga buru-buru menyela, lalu memandang Xiao Yan dan menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya sedikit lemah, dan segera memikirkannya. Kamu yang melakukan ledakan di Wucheng, kan? Yueyu bertanya. Hadiah kecil untuk mereka. Mendengar ini, Xiao Yan juga tertawa. Lagi pula, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ledakan Wucheng harus diberikan kepada mereka. Sedikit peringatan dari mereka. Bagaimana dengan yang ada di pegunungan binatang iblis? Itu adalah skill bertarung baru yang aku coba. Kamu benar-benar kejam, tapi aku suka temperamenmu. Yueyu juga tertawa keras. Lagi pula, Wucheng adalah kaisar lokal, tapi aku sudah lama tidak melihat mereka begitu malu. Kali ini hadiah besar Xiao Yan, Wucheng dalam waktu singkat, vitalitasnya juga sangat rusak. Apakah kamu memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu? Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di lobi, lalu Yueyu berkata seolah mengingat sesuatu. Paviliun dupa pembakaran. Xiao Yan berkata dengan ringan. Paviliun Fenxiang, di mana itu cocok untuk seseorang dengan atribut api yang sangat kuat, dan belum lagi hal-hal lain, bahkan jika kamu seorang alkemis, kamu juga bisa mendapatkan posisi yang bagus di dalamnya. Yueyu juga memikirkannya. Namun, meskipun kamu bergabung dengan Paviliun Fenxiang, putriku bergabung dengan Paviliun Wanhua. Meskipun kedua paviliun itu berlawanan, kalian berdua saling menjaga saat keluar. Kata Yueyu sambil tersenyum, implikasinya juga jelas. Senior, jangan khawatir, Xiao Yan secara alami mengetahui hal ini. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti maksud Yueyu? Dia langsung setuju. Meskipun Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua adalah sekte yang saling bertentangan, mereka juga berada di dunia Xuantian San yang sama, jadi jarak antara kedua paviliun juga sangat dekat, jadi masuk akal bagi Anda untuk saling menjaga. Oke, aku melihat kekuatan jiwamu sedikit lemah, lalu turun. Dan istirahatlah dengan baik. Dalam beberapa hari, Xuan Sansan akan mengirim utusan untuk menjemputmu. Sebelum itu, kamu harus beristirahat dengan baik. Yueyu juga mengetahuinya. Kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya sedikit salah, dan dia memahaminya di dalam hatinya, jadi dia berbicara. Ya, keduanya menjawab pada saat yang sama. Xiao Yan dan Yueru juga kembali ke rumah kayu masing-masing satu demi satu, dan kemudian di ranjang rumah kayu, Xiao Yan duduk bersila dengan mata tertutup, tangannya membuat cetakan tangan yang aneh di depan dadanya naik turun, sedikit, dan dengan setiap nafas, siklus sempurna terbentuk, dan selama siklus nafas, kekuatan jiwa di dahi juga diam-diam keluar. Aneh, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual ini tampaknya memiliki hubungan yang mirip, tetapi mereka ada secara independen. Formula latihan kekuatan spiritual. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir. Setelah Xuan Sansan, semuanya akan beres. Tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika Xiao Yan memejamkan mata untuk berkultivasi, memikirkan tentang hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, cincin kuno di jarinya sedikit bersinar, lalu terdiam. Hah! Dia menghela nafas lega, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Kekuatan jiwa juga pulih 8 atau 9 kali dari 10. Sen merasakan ranah jiwa di dahinya, wajah Xiao Yan tersenyum tipis, dan dia benar-benar keluar. Kekuatan adalah jaminan terbaik, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Setelah beberapa lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan puas, keluar dari tempat tidur dengan kelelahan fisik dan mental, dan meregangkan tangan dan kakinya yang mati rasa. Meskipun pembangkit tenaga listrik Doudi umumnya tidak terlalu peduli dengan kelelahan seperti ini, tidak ada yang salah dengan Xiao Yan sekarang. Dia meregangkan tubuhnya dan berbaring di tempat tidur. Beberapa hari berlalu dengan lambat, dan ketika cahaya pertama matahari pagi menyinari bumi, keluarga Yue menjadi sangat serius, karena hari ini utusan Xuan Santian akan tiba. Xiao Yan telah beristirahat seperti biasa beberapa hari terakhir ini dan kemudian mengkondisikan kekuatan jiwanya. Hari ini, dia hanya di kamar. Sebuah suara lama datang dari luar ruangan, Penatua Xiao, Patriark Yue, silakan pergi ke aula.
Xiao Yan juga seorang penatua yang berdedikasi yang tinggal di keluarga Yue setelah Yue Yu banyak membantunya sebelumnya, jadi gelar ini tidak mengejutkan. Iya, dia menjawab dengan santai, mengganti pakaiannya. Xiao Yan berjalan keluar ruangan, tersenyum pada seorang lelaki tua berbaju putih di luar ruangan dan berkata, "Ayo pergi, Butler Moon." Melihat wajah Xiao Yan, lelaki tua berbaju putih itu mengangguk dengan ramah, dan saat dia berbalik, mata tuanya yang mendung memancarkan sentuhan iri yang tidak mudah dideteksi. Sayangnya, teman kecil Xiao Yan ini bisa memilikinya, kekuatan yang kuat di usia yang begitu muda. Gelombang kuncinya adalah menjadi seorang alkemis dengan pangkat tinggi. Identitas semacam ini juga dicemburui oleh orang biasa. Dia mengikuti kepala pelayan tua melewati halaman belakang, dan akhirnya berhenti di luar aula resepsi yang hikmat. Kepala pelayan pertama memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk menunggu sebentar, lalu mengetuk pintu dengan hormat, dan kemudian mendorong masuk dengan lembut. Aulanya sangat luas, dan ada cukup banyak orang di dalamnya. Yang duduk di atas adalah Yue Yu dan tetua ketiga, yang akrab dengan Xiao Yan. Ada juga beberapa orang tua dengan ekspresi acuh tak acuh, tetua klan. Di bawah tangan kiri kelima orang itu, ada beberapa sesepuh yang berhak berbicara dan tidak lemah dalam keluarga. Selain mereka, ada juga beberapa generasi muda yang berprestasi di keluarga. Yueru ada di antara mereka, dan melihat Xiao Yan juga mau tidak mau tersenyum penuh arti. Di sisi lain, ada orang asing yang duduk di posisi yang sama di seberang Yu Yu. Mungkin dia adalah utusan Suan Santian yang dikatakan Yu Yu sebelumnya. Beberapa mata ragu menyapu orang asing itu, seorang pria parubaya sederhana dengan jubah kain. Pria parubaya dan Yue Yu tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dengan senyum di wajahnya dan ekspresi semangat tinggi. Apakah ini anak yang memperoleh kekayaan besar di reruntuhan? Pria parubaya itu juga mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan bertanya. Transisi telah berakhir. Selanjutnya akan menjadi titik awal baru dan cerita baru. Saya berencana untuk mengintegrasikan beberapa elemen baru, seperti atribut, formasi, hukum, bidang, senjata, orang, setan, dewa, makhluk abadi, setan, hantu, banyak elemen baru. Kaki babi masih Xiao Yan, sedangkan untuk orang-orang di benua Doki, mereka akan muncul secara bertahap, sehingga semua orang dapat menantikannya perlahan. Itu benar, Kakak Hu, ini anak ini. Yue Yu juga berkata, dan kemudian kekuatan jiwanya diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Yan. Lumayan, kekuatan jiwa yang sangat besar ini berada di luar jangkauan orang biasa, dan saya melihat bahwa atribut api pada anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Pria parubaya itu juga sedikit mengernyit, jelas Xiao Yan pertama ini sedikit terkejut. Senior salah memujiku, tapi itu hanya kebetulan. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan seniormu. Xiao Yan juga bangun setelah mendengar ini, lalu mengepalkan tinjunya ke arah pria parubaya itu. Tapi hatiku terkejut. Meskipun saya tidak menahan napas, saya dapat melihat beberapa fondasi saya hanya dengan melihatnya seperti ini, dan dapat dilihat dari memanggil Yu Yu bersaudara bahwa hubungan antara keduanya harus baik, dan bahkan kekuatan mereka seharusnya. Hahaha, nak, untuk memperoleh keberuntungan membutuhkan lebih dari kekuatan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, jadi kamu tidak harus begitu rendah hati. Pria parubaya itu juga sangat puas. Dengan matanya yang kejam, dia secara alami dapat melihat bahwa anak laki-laki bernama Xiao Yan dan lainnya ini berbeda, tidak memiliki sikap menyendiri seperti anak bangsawan. Saya mendengar saudara Yue sejak lama bahwa Anda mengatakan dalam surat Anda bahwa anak laki-laki yang memperoleh kekayaan reruntuhan kali ini tidak mudah. Ketika saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Saya ingin datang ke sini, Suan Sankai, kali ini akan lebih seru. Pria parubaya itu juga jalan sambil tersenyum. Hahaha, putriku dan teman kecilku Xiao Yan telah meminta kakakku sejak Suan San 3 hari. Yue Yu juga berkata sambil tersenyum. Pria parubaya memandang Yue Yu dan berkata sambil tersenyum, aku hanya bertugas menerima dan memimpin. Suan Santian bukanlah sesuatu yang bisa kukatakan, tapi saudara Yue, mengapa kamu masih berbicara banyak tentang persahabatan kita? Saya secara alami akan mengurusnya. Baik untuk mereka, jika kamu tidak sibuk hari ini. Tapi Suan Tiantian sangat ketat saat merekrut muridnya, jadi dia perlu memperhatikan beberapa poin. Pertama, asalnya harus jelas. Bagi mereka yang asalnya tidak diketahui, sekte selain Sulaiman tidak akan diterima oleh sekte dalam 3 hari Suan. Lagi pula,
Sekte besar dalam 3 hari Suan juga menaruh perhatian besar untuk citra mereka, sehingga mereka yang asal-usulnya tidak jelas pasti tidak akan menerimanya. Diterima. Kedua, bakat Tianzi lebih baik. Jalan kultivasi pada dasarnya sulit dan sulit. Tanpa Tianzi yang baik, itu hanya akan membuang waktu para pembudidaya yang sia-sia dan tidak membuat kemajuan. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka yang tidak memiliki Tianzi. Don, jangan buang waktumu. Yang ketiga adalah mampu bertahan dalam kesulitan dan bertahan dalam kerja keras, menghilangkan karakter anak yang keras kepala, dan tidak boleh mudah menyerah, tetapi harus berkemauan keras. Budidaya tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa tekad yang gigih dan waktu yang lama, sulit untuk mencapai apapun. Keempat, ketika Anda memasuki sekte, Anda harus melalui penyaringan ketat dan mengalokasikan sumber daya pelatihan sesuai dengan bakat alami Anda. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memasuki sekte tersebut untuk mempelajari latihan yang kuat dan keterampilan bertarung. Itu semua tergantung pada Anda, bakat dan kekuatan. Pria parubaya itu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, pria parubaya itu mengatakan tidak ada masalah kecuali asal yang tidak diketahui, tapi masalahnya ada di sini. Hahaha, apa yang dikatakan Brother Hu sangat benar, tapi teman kecil ini Xiao Yan adalah seorang alkemis kaisar kelas 1, dan dia juga seorang penatua pemuja dari keluarga Yue kita, jadi seharusnya tidak ada asal yang tidak diketahui, kan? Yue Yu juga memiliki mata yang tajam, melihat kekhawatiran Xiao Yan sekilas, lalu berkata. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun anak ini masih muda dan kekuatan jiwanya tidak lemah, tapi yang pertama alkemis kaisar peringkat, ini terlalu banyak. Hudu parubaya merenung. Adapun Hudu, yang telah berada di Suantian Sansan sepanjang tahun, dia sangat jelas. Yang disebut apoteker peringkat pertama kaisar ini mungkin tidak terlalu menonjol di Suan Sansan, tetapi yang luar biasa adalah usianya. Memiliki teknik pemurnian obat yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki bakat tinggi dalam memurnikan obat. Jika itu benar, maka anak bernama Xiao Yan ini terlalu menakutkan. Haha, Kakak Hu, kapan aku berbohong padamu? Selain itu, banyak orang di keluarga Yue kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan Xiao You telah memurnikan pil obat kaisar tingkat pertama, dan berhasil menaklukkannya. Yue Yu juga berkata, hah, Hudu parubaya juga menggerakkan matanya sedikit, lalu mengunci Xiao Yan dengan kuat. Kalau begitu, itu adalah keluarga. Pria parubaya itu juga tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu karakter dan kebiasaan Yue Yu, jadi karena Xiao Yan ini dapat diterima sebagai sesepuh pemujaan keluarga Yue mereka, tidak perlu khawatir tentang asal-usulnya. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega saat melihat tindakan dan kata-kata serta perbuatan dari setengah baya dan Yue Yu, lalu duduk. Yue Ru juga merupakan pil obat Xiao Yan, lalu duduk rapat di samping Xiao Yan. Ruer, belum pernah melihat Paman Hu. Yue Yu juga berkata, Yue Ru telah bertemu Paman Hu. Ketika Yue Ru mendengar ini, dia juga berdiri dan memberi hormat kepada pria parubaya itu, tetapi tindakan Yue Ru sebelumnya terlihat oleh pria parubaya itu. Aku masih bayi ketika memelukmu, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan tumbuh menjadi seorang wanita. Pria parubaya itu juga tertawa hahaha. Ya, waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa dekade telah berlalu sejak kita berpisah. Yue Yu hanya bisa menghela nafas. Apakah mereka berdua pergi kali ini? Hudu juga tahu kebiasaan Yue Yu. Begitu dia menyebutkannya, itu seperti sungai yang bergelombang, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ya, kali ini kami di King Cheng adalah putriku yang berharga Yue Ru dan tetua Xiao Yan. Yue Yu juga berkata, melihat Yue Yu dan Hudu di depan mereka banyak mengobrol lagi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kenangan masa kecil mereka. Oke, membaca www.wukansu.com Kakak Hu. Kamu sudah datang jauh-jauh, dan kamu pasti lelah. Kamu akan istirahat di sini hari ini, dan aku akan menjagamu di malam hari. Yue Yu juga mengatakan bahwa hari sudah larut. Baiklah, tapi jangan lupakan misiku. Hudu juga menguap. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu orang-orang di kota lain bahwa mereka akan datang ke King Cheng besok, dan Anda dapat membawa mereka pergi bersama, menghemat banyak masalah. Yue Yu sudah membuat pengaturan. Ayo kita semua turun,
kalian berdua istirahatlah dengan baik, dan kamu harus berangkat besok. Yue Yu mengirim Hudu pergi untuk beristirahat, lalu berkata pada Yue Ru dan Xiao Yan di sampingnya. Keduanya juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu kembali ke kamar. Kali ini, utusan yang datang ke 7 kota besar dekat Qingcheng untuk pergi ke Suantian Sansan bernama Hudu, yang juga merupakan pusat kekuatan puncak dari bintang 5 Dodi. Sejak Hudu pertama kali datang ke Qingcheng, dia dihibur oleh Yu Yu dan tinggal di rumah Yue. Berikut ini cukup untuk mengilustrasikan hubungan seperti besi antara keduanya. Mendengar kedatangan utusan, beberapa orang dari kota besar lainnya juga datang ke Qingcheng satu persatu. Tentu saja, bantuan Yu Yu tidak bisa dihindari. Di rumah kayu hantu, Yueru juga menemukan bahwa dia tidak bisa tidur hari ini, dan bergumam saat melihat kamar Xiao Yan yang lampunya sudah dimatikan. Ini pertama kalinya aku bepergian jauh. Aku benar-benar enggan menanggung ayahku. Petik 2. Jangan mencoba melarikan diri dari telapak tangan Nona Ben. Di rumah kayu di seberang Yueru, yang lampunya sudah lama dimatikan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba bergidik. Dalam sekejap mata, malam berlalu dan hari kedua berlalu. Pada hari ini, Hudu juga pergi tidur lebih awal di bawah keramahan hangat Yu Yu, dan semua orang di 7 kota lainnya juga tahu bahwa hari ini adalah waktu mereka untuk pergi. Karena hanya Suan Santian yang akan memberitahu putra-putra yang bangga dari 7 kota bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga, dan kemudian mereka akan mendapatkan sumber daya dan wawasan kultivasi yang lebih kuat, sehingga para penguasa kota-kota besar juga secara aktif bekerja sama dengan utusan Suan Santian. Bagaimanapun, inilah yang harus dilalui oleh ahli waris keluarga yang penting. Di Wucheng, di depan Aula Bobrok, beberapa pelayan juga melihat ke langit. Setelah ledakan setinggi langit, Wucheng mereka menderita kerugian besar, dan banyak bangunan mewah di masa lalu tidak dapat dikenali. Tetapi meskipun demikian, penguasa Wucheng yang pemarah juga tampak diam pada hari kerja, seolah-olah kehilangan miliknya putra tercinta membuatnya kehilangan dirinya sendiri, dan dia baru sekarang muncul. Di paviliun yang menjulang tinggi, douki merah yang agung naik ke langit, dan sosok yang terbungkus douki adalah penguasa Wucheng. Hari ini, kita akan meninggalkan Wucheng untuk mengadakan acara besar, dan kehidupan sehari-hari Wucheng berjalan seperti biasa. Semuanya akan diatur oleh Murai setelah saya pergi. Penguasa Wucheng juga berdiri di paviliun dan berkata dengan menyesal. Jika bukan karena putranya menghadapi hal semacam ini, alangkah baiknya berdiri di atas tanah ini dan menjadi tiran, tetapi sayangnya, Wu Huan mengalami situasi seperti itu, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain membawa orang ke tempat kekuatan itu. Lagi pula, hanya mereka yang bisa menyelamatkan nyawa putra mereka. Bagaimana bisa? Mungkinkah Tuan Muda Wu Huan benar-benar mengalami kecelakaan? Ada banyak suara dari bawah paviliun. Penguasa Wucheng juga tidak peduli dengan banyak kata. Ki pertempuran merah meraung keluar dari tubuhnya, seperti singa ganas, dan di atas kepala singa, penguasa Wucheng. Xiao Yan, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu sebagai balas dendam atas pembunuhan ini. Setelah beberapa saat muram, dia juga mengerti. Tugas langsungnya, lalu menarik pandangannya, tidak lagi ragu, dan menghilang dalam sekejap. Di ujung langit, dengan menghilangnya Master Wucheng, orang-orang dari klan jiwa juga mengikuti, dan kelompok itu jelas punya beberapa rencana. Muller telah memulai perjalanan menuju Qingcheng. Sword King City, di bawah puncak yang sepi seperti bilah pedang, sosok hitam dengan pedang berat di punggungnya berjalan keluar dari gunung selangkah demi selangkah, mengatakan sesuatu sambil berjalan. Ketika saya mendekat, saya baru tahu bahwa itu adalah seorang pemuda berjubah abu-abu. Jika Anda melihat lebih dekat, siapa yang bukan Wang Zhong? Namun, di matanya, kain hitam yang membungkusnya telah menghilang tanpa bekas, dan tanda hitam di dahinya memancarkan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Efek samping dari jejakmu semakin buruk. Kamu harus berhati-hati di masa depan, dan jangan melepasnya dengan mudah kecuali jika terpaksa, atau kamu akan menjadi gila. Saya harap Suan Santian dapat menekan tanda ini. Sosok kurus juga berbicara perlahan. Seperti yang diperintahkan, Tuan. Wang Zhong juga berkata kepada sosok kurus di depannya dengan tangan terkatup, lalu membungkus tanda hitam di dahinya. Meskipun sosok kurus di depan Wang Zhong membuat orang tampak sedikit lemah, hanya Wang Zhong yang tahu bahwa Tuan yang tampak kurus ini sebenarnya adalah orang yang sangat kuat, dan juga memiliki Yue Yu, Tuan dari keluarga Yue. Satu pertarungan,
Tetapi tuannya terobsesi dengan SWOT intens sepanjang hari dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Kamu membutuhkan lawan yang nyata untuk mempertajam pedangmu. Ketujuh kota ini jelas tidak dapat menampungmu. Suan Santian seharusnya menjadi tempat terbaik bagimu untuk memahami maksud pedang. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak saat kamu melatih niat pedang. Semuanya tergantung padamu. Hati-hati di jalan. Suara serak sosok kurus itu menghilang. Wang Zong juga mengangguk dengan sadar, lalu berjalan menuju Qing Cheng. Bagaimanapun, tuannya datang dan pergi tanpa jejak, dan dia sudah terbiasa. Di kota 10.000 binatang, raungan binatang buas yang memekakkan telinga terdengar dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat seekor binatang bersayap besar mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Di atas binatang bersayap itu, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk berlutut. Rambut hijau panjangnya dan matanya penuh kelincahan dan penampilannya yang unik. Itu Liu Yin. Di pundaknya yang lembut, Xiao Han yang sebiru es juga berdetak kencang, mengeluarkan suara kicau, jelas sangat senang bisa keluar untuk bermain lagi. Hal yang aneh adalah udara dingin di sepasang mata burung Xiao Han tampak lebih kuat daripada di reruntuhan. Itu lebih kuat di dalam, jelas itu telah tumbuh melalui sesuatu. Ayah, ayo pergi, jangan terlalu merindukanku. Liu Yin menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan Xiao Han, yang awalnya adalah Yiren kecil, membengkak beberapa kali dalam sekejap, lalu sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin pergi. Tuan, kemampuan Nona untuk menjinakkan hewan benar-benar luar biasa. Seorang pengurus rumah tangga juga memandang Liu Yindao. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu dibudidayakan sebagai penerus. Orang yang dipanggil Master juga merespons. Di Akademi Seni Bela Diri, seorang pria yang memperlihatkan tubuh bagian atas, otot kekarnya patut ditiru. Tampaknya kentunganmu di reruntuhan tidak kecil, gelombang ayah Sun Ming juga berkata. Mereka memiliki kekuatan pengamuk, dan mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menembus batas saat ini. Jadi meskipun mereka juga mengolah doki, mereka membayar lebih memperhatikan budidaya kebugaran fisik. Jika Anda pergi ke Santian, Anda harus memperhatikan. Lagi pula, ini bukan 7 kota kita. Berkata seperti naga. Aku tahu, maafkan aku pergi. Sun Ming juga memilah pakaiannya dan pergi. Di sebelah utara Qing Cheng, ada keluarga salju. Nona, utusan Suan Santian telah tiba di Qing Cheng. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Seorang pelayan yang berperilaku baik terdengar dengan hati-hati di luar paviliun dupa. Oh begitu. Kalau begitu Xiao Yan memiliki beberapa arti. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Di dalam kota neraka, wajah muda yang pucat dan tidak berdarah muncul di dalam rumah kayu. Matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Ayo pergi, utusan Suan Santian telah tiba. Saya harap Suan Santian dapat meningkatkan fisik saya, jika tidak. Batuk-batuk-batuk. Saat dia berbicara, dia juga batuk, dan kemudian genangan darah muncul di tangannya. Di kota Fenglei, seorang wanita dengan rok sayuran dengan tubuh pendendam yang menggelegar juga berangkat menuju Qing Cheng. Suan Santian, aku sangat menantikannya. Beberapa orang dari 7 kota besar juga bergegas menuju Qing Cheng. Xiao Yan dan Yueru juga bangun pagi-pagi, menyiapkan beberapa barang untuk dibawa, lalu menunggu di lobi bersama Hudu, karena hari ini mereka bersama. Untuk meninggalkan Qing Cheng ini, keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari bumi, Hudu sudah berada di balai keluarga Yue, lalu Yueru dan Xiao Yan juga menunggu di sana. Begitu yang lain datang, mereka akan berangkat. Yueyu dan Hudu juga mengobrol tentang hal-hal sepele, lalu Yueru duduk di lobi dan tampak sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bepergian jauh. Meskipun dia dibantu oleh seorang kenalan, Yueyu juga sangat khawatir. Jangan khawatir, ayah, aku akan menjaga diriku sendiri. Yueru juga mengetahui pikiran ayahnya, lalu bibirnya sedikit terangkat. Yuer, kamu sudah sangat tua, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri saat pergi keluar. Selain itu, cobalah untuk menggunakan sesedikit mungkin hal-hal yang ada di dahimu, sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup dan menerima warisan. Yueyu juga dengan sungguh-sungguh. Ya, Yueru mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya yang ramping bergerak sedikit,
yang sangat indah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, bertanya-tanya apakah ayah dan putrinya baik-baik saja. Menit dan detik berlalu, dan orang-orang dari 7 kota besar juga datang ke keluarga Yue satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah utusan Suan Santian, dan mereka tidak berani melewatkan kesempatan itu. Mueller juga yang pertama datang ke rumah Yue, lalu menyapa Hu Du dengan hormat. Meskipun keluarga Wu Cheng dan Mu jelas membenci rumah Yue yang melindungi Xiao Yan, tetapi sayangnya ini adalah wilayah orang lain, dan Mueller juga tahu orang lain tidak suka melihatnya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri dan menemukan tempat untuk duduk. Segera setelah itu, Feng Yi, seorang wanita dengan gaun warna-warni, juga segera tiba, dengan semburan api, dengan guntur samar menghantam tubuh rampingnya. Feng Yi baru saja masuk ke lobi rumah Yue ketika dia melihat Xiao Yan, Yueru dan Mule, lalu menyapa utusan Suan Santian, dan kemudian langsung pergi ke Xiao Yan terlepas dari pandangan Yueru, duduk. Aku belum pernah melihat kekuatanmu meningkat begitu cepat selama beberapa hari. Feng Yi berkata kepada Xiao Yan dengan penuh minat begitu dia duduk. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang hal ini, dan kemudian menjawab sambil tersenyum. Bagaimanapun, Xiao Yan ingat bahwa Feng Yi memiliki 2 atribut, angin dan guntur, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun Xiao Yan tidak takut, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Yueru, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit, lalu menatap Feng Yi, seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu. Mayat hidup juga muncul diam-diam, wajah mereka pucat, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka tidak sehat. Setelah melihat-lihat, dia pun menemukan tempat duduk dan perlahan menunggu kedatangan orang lain. Wang Zong juga tiba, dan dengan hangat menyapa semua orang di lobi. Sosok ramping muncul di lobi seperti hantu. Gerakan ini sangat aneh. Hu Du juga berkata. Liu Yin dan Sun Ming juga datang satu demi satu. Mu Jia Mueller, kota Fenglei Feng Yi, pasar ginseng orang mati hidup di kota Hades. Pedang Raja kota Raja Lonceng. Keajaiban keluarga reruntuhan salju. Liu Yin, kota 10.000 hewan. Pengamuk Sun Ming. Ketujuh orang itu juga datang ke rumah Yue satu demi satu. Melihat semua orang telah tiba, Xiao Yan juga memperhatikan mereka dengan hati-hati. Yang paling mengesankan adalah Berserker Sun Ming dan Wang Zong dari Sword King City. Dibandingkan dengan mereka, itu tidak sebaik keduanya. Jika kalian bertujuh datang, menambahkan 2 ini, akan ada total 9 orang. Sekarang kalian semua sudah ada di sini, ayo pergi. Melihat semua orang ada di sana, Hu Du juga berdiri, lalu menghadap semua orang di lobi, jalan. Semua orang bangun ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Hu Du dengan mata panas. Kekuatan utusan Suan Santian ini sebenarnya sangat kuat sehingga dapat dilihat bahwa yang disebut Suan Santian adalah tempat uji coba yang nyata. Hu Du juga selesai berbicara, lalu melayang keluar dari lobi, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya muncul di depan semua orang entah dari mana. Semua orang melihat ke atas dan melihat langit luas di atas halaman keluarga Yue, awan yang awalnya indah tiba-tiba terkoyak, dan pita yang melambai dari tangan Hu Du berubah menjadi bayangan raksasa yang melesat melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat meluas. Melihat ini, Xiao Yan juga menutupi kekuatan jiwa yang sangat besar dari streamernya, dan kemudian di bawah persepsi Xiao Yan, tampaknya itu adalah wadah yang sangat besar. Semua orang jauh pada awalnya dan tidak tahu apa itu. Setelah melihat dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa bayangan raksasa itu sebenarnya adalah sebuah kapal raksasa. Kapal itu diukir dengan beberapa rune misterius, seolah-olah dilindungi oleh lapisan semangat juang yang tak terlihat. Ada fluktuasi semangat juang yang agung di atas. Item ini adalah kapal feri. Ini adalah alat yang digunakan dalam Suan Santian kami untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Itu dapat secara mandiri membuka saluran luar angkasa untuk mencapai Suan Santian, menghemat banyak masalah, dan kecepatannya sangat cepat, hanya perlu menyuntikkan Douqi ke dalamnya, dan itu dapat terus mengalir, maju, dan energi pendendam yang dikonsumsi dapat diabaikan. Hu Du juga tertawa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Senior, mengapa kamu tidak menggunakan energi pendendammu sendiri untuk melanjutkan perjalananmu? Mueller juga bertanya dengan bingung. Jelas, urusan Wu Cheng dalam beberapa hari terakhir membuatnya tidak memiliki banyak pemahaman tentang Suan Tiantian. Hei,
Memang benar terburu-buru dengan Ki Pendendam, tapi jauh dari sini ke Suan Sansan. Jika kamu bersikeras untuk bergegas dengan Ki Pendendam, aku tidak akan mempersulitmu. Hudu juga tertawa. Hahaha. Mueller tidak berbicara seolah-olah dia telah menutup pintu. Kalau begitu, naiklah ke kapal dan berangkat. Aku seharusnya melewatkan beberapa waktu dalam perjalanan ke sini, kalau tidak aku tidak akan bisa mengejar. Hudu juga berkata. Mendengar itu, kesembilan orang itu pun melompat ke atas kapal raksasa itu satu persatu. Kakak Hu, aku akan memintamu untuk mencintai putrimu. Yue Yu juga tahu bahwa setiap undangan sangat terburu-buru, jadi dia tidak menahan terlalu banyak. Iya, Hudu pun merespon, lalu dengan sebuah gerakan, dia langsung muncul di atas kapal raksasa itu. Ki Pendendam yang besar dari Hudu juga memancar keluar gelombang dan kemudian menyuntikkannya ke haluan kapal. Dengan suntikan Ki Pendendam, kapal raksasa itu juga perlahan mempercepat kecepatannya. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke langit biru. Kota, menuju Suan Santian. Bagaimanapun, Qingcheng adalah perbatasan benua Suantian, dan Suantian Santian adalah inti sebenarnya dari benua Suanling, jadi jaraknya sangat jauh dari tempat Suantian-tian, dan jika Anda terbang, itu akan menghabiskan lebih banyak uang di sepanjang jalan. Belum lagi waktu, berbagai pos pemeriksaan di sepanjang jalan juga merepotkan, dan yang terpenting adalah kekuatan Doudi bintang 3 mereka saja tidak cukup untuk mendukung penerbangan yang begitu lama, jadi Hudukai menggunakan ferry. Petik 2. Pertama, nyaman, kedua, bisa langsung ke Suan Santian, dan ketiga, juga memungkinkan untuk menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk mereka di jalan. Setelah semua, setiap penerimaan adalah prosedur ini. Jadi pertanyaan Mueller sebelumnya juga konyol. Jelas, kekuatan salah satu dari 9 dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Douki untuk menyeberangi Suantian Santian. Kapal raksasa itu bergerak cepat di lorong yang sunyi, dan kemudian di pinggiran kapal raksasa itu, lapisan perisai ki pertempuran raksasa yang membungkus seluruh ferry juga muncul, dan semua orang merasa lega saat melihat ini. Ayo kita cari akomodasi dulu, satu kamar per orang, di lantai 2. Ketika semuanya sudah beres, berkumpul bersama di malam hari. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Suara Hudu datang dari samping 9 orang itu. Ketika ke-9 orang itu mendengar kata-kata itu, mereka melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga melihat kapal feri ini dengan penuh minat, jelas sangat tertarik.